البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. Ikhwani fillahi, hafidhakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala. Sebelum kita memasuki ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, kita ulang dikit berkaitan masalah dalil. Nah, 4 perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim ataupun muslimah, yaitu al-ilm, kemudian al-amalu bih, kemudian ad-da'watu ilaih, kemudian as-sabru 'alal adza fih. 4 perkara tersebut, yang pertama adalah berilmu, kemudian yang kedua adalah beramal, kemudian yang ketiga adalah berdakwah, kemudian yang keempat bersabar. Naam, di dalam berdakwah tersebut, bersabar atas halangan rintangan yang dihadapi di dalam berdakwah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr innal insana lafi khusrin. Demi masa itu adalah adalah zaman waktu yang terjadi di dalamnya kejadian-kejadian, baik kejelekan ataupun perbuatan, baik kejelekan ataupun kebaikan, itu adalah asr. Jadi al-asr adalah masa, itu adalah zaman alladzi taqa'u fihi al-ahdaats, yaitu waktu yang terjadi di dalamnya kejadian-kejadian, baik kejadian tersebut berupa kebaikan ataupun berupa kejelekan. Itu adalah makna daripada al-asr, yaitu zaman. Kemudian sisi pendalilan dari 4 perkara tersebut adalah mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Semua manusia. Karena apa? Karena al di situ, al-insan itu al apa kemarin? Al-istighraqiyah. Al yang mengandung makna istighraqiyah, mencakup semua individu manusia. Jadi semua manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh, wa tawasaw bil haqqi, dan orang-orang yang senantiasa nasihat menasihati dalam kebenaran, dan senantiasa wa tawasaw bis sabr, dan senantiasa berdakwah menasihati dalam kesabaran. Sisi pendalilannya, yang pertama, ucapan illal ladzina amanu wa amilus shalihat, ini dalil apa? Dalil berkaitan masalah al-ilm. Ucapan illal ladzina amanu ini ada dalil berkaitan masalah ilm. Kenapa? Dikarenakan keimanan seseorang itu tidak akan benar, tidak akan sempurna. Sedang juga amalan manusia itu tidak akan sempurna juga, salihan benar, mencocoki Al-Qur'an Sunnah, kecuali apa? Kecuali dengan ilm. Karena orang beribadah kepada Allah, mentaati Allah dan Rasulnya itu perlu ilmu, sehingga keimanan seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan ilm. Sehingga illal ladzina amanu itu dalil berkaitan masalah ilmu. Li'anal imana la yatim illa bil ilm. Aw la yakunul imanu sahihan, atau iman itu tidak menjadi benar illa bil ilm, kecuali dengan ilmu. Sehingga illal ladzina amanu itu dalil untuk masalah ilmu. Kemudian apa? Wa amilus shalihat, ini dalil untuk masalah amalan, dan yaitu orang yang beramal dengan amalan saleh ketika berilmu kemudian beramal. Kemudian apa? Wa tawasaw bil haqqi, ini dalil berkaitan masalah berdakwah, saling mendakwahkan, saling nasihat menasihati dalam kebenaran, dalam al-haq, di dalam menegakkan Al-Qur'an Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Di dalam menghancurkan, menumpulkan hujahnya ahlu bid'ah wad dalal. Ar-rabi'atu, yang keempat adalah apa? Wa tawasaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru, bersabarlah kalian dan saling bersabarlah kalian, warabitu, dan jagalah perbatasan kalian dengan musuh. Maksudnya ketika berperang itu bersabar, kemudian juga memberikan saling nasihat menasihati agar bersabar, biar kuat penjagaannya itu. Warabitu, ribat, menjaga perbatasan antara kaum muslimin dengan musuh. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi sudah kita sebutkan
sisi pendalilan daripada surat yang beliau sebutkan di sini, wad dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Ini dalil untuk ilmu, wa 'amilus shalihat, ini dalil untuk amalan, wa tawassaw bil haqqi, dalil untuk dakwah, wa tawassaw bis sabr, untuk apa? Dalil untuk sabar. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Al-Imam Asy-Syafi'i, imamun min a'immati ahli sunnah wal jamaah. Beliau termasuk imam, salah satu imam daripada imam ahli sunnah wal jamaah. Man sahhat madhhabi, atau man sahha madhhabi, man sahha al-hadis, atau man sahha al-hadis fa huwa madhhabi. Apabila sebuah hadis itu sahih, maka itulah pendapatku. Itu adalah panutanku, menunjukkan bahwasanya beliau juga berpatokan dengan dalil, berpatokan dengan hadis yang sahih. Naam, Al-Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. Al-Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Naam, yang mana sekarang banyak dari kalangan sufiyin dan semisalnya, mereka menisbahkan diri mereka dengan Syafi'iyah. Namun kalau kita perhatikan prakteknya, amalannya, tidak ada yang sama sedikit pun dengan amalan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i Imam Ahlussunnah, Imam Ahlussunnah, beliau tidak seperti mereka menisbahkan saja tapi amalannya lain. Seperti itu jangan. Sehingga kita yang paling selamat tidak menisbahkan pada salah satu madhab tertentu, tidak Hambali, tidak Hanafi, tidak pula Syafi'i, tidak pula Maliki. Tapi kita, pendapat kita, madhab kita, prinsip kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu orang-orang yang senantiasa mengikuti kebenaran, mengikuti al-haq, al-Qur'an was-sunnah wal Jamaah, berkumpul di atas kebenaran, berkumpul di atas al-haq. Karena Rasulullah bersabda, la tajtami ummati 'ala dhalalah. Tidak mungkin semua umatku itu berkumpul di atas kesesatan. Menunjukkan bahwasanya sana itu ada dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berkumpul di atas kebenaran. Itulah yang kita ikuti, al-haq. Jadi patokan kita, sandaran kita adalah al-haq, kebenaran yang kita ambil. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Katakanlah wahai Rasulullah, sungguh telah datang kebenaran dan hancur kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan hancur. Naam. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Beliau menyebutkan qala Syafi'i rahimahullah taala sebagai faedah bahwasanya al-imam atau al-immah al-arba'ah, imam yang empat itu, imam madhab, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Hanifah, kemudian juga Imam Malik, itu semuanya kunyahnya apa kunyahnya? Kunyahnya adalah Abu Abdullah kecuali Abu Hanifah. Semuanya Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Malik bin Anas, ya kan? Malik ibn Anas, kemudian Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Kemudian Abu Hanifah yang beda sendiri. Namanya adalah An-Nu'man bin Thabit. An-Nu'man ibn Thabit. Rahmatullahi alaihim ajma'in. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam matan itu, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ila hadhihi surah lakafathum." Kata beliau, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan di dalam Al-Qur'an kecuali surat ini, niscaya telah cukup bagi mereka. Maksudnya apa? Cukup untuk membuat dalil, menjadikan dalil untuk mereka bahwasanya manusia itu harus mengetahui empat perkara tersebut. Bukan maknanya terus yang lainnya tidak ada faedahnya, tidak. Bahkan dalam Al-Quran semuanya ada faedahnya, semuanya ada dalil, semuanya adalah patokan, semua adalah panutan. Seperti itu. Tapi Tapi kata beliau, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ila hadhihi surah lakafathum." Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini apakah beliau menukilkan dari kelihatannya kalau tidak setelah diteliti dan dicari, beliau menukilkan ucapan ini yang ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Namun yang ada di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, tafsir Al-Qur'an Al-Azim, berbeda dengan ucapan beliau, cuman ungkapannya hampir mirip. Cuman di sana yang ada lafadznya, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'athum." Tapi maknanya satu. "Lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'athum." Itu yang dalam tafsir Ibnu Katsir seperti itu. Bisa dilihat dari tafsir Ibnu Katsir, jilid 8 halaman 499. Jadi lafadznya bukan "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalau seandainya Allah Ta'ala tidak menurunkan hujjah pada makhluknya melainkan surat ini, niscaya ini telah cukup untuk mereka. Atau niscaya surat ini sudah cukup untuk mereka. Kemudian yang kalau dijumpai di sana, dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, Abul Fida,
Di sana lafaz Imam Syafi'i bukan seperti yang beliau sebutkan, bukan seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi lafaznya apa? Lafaznya adalah lau tadabbaron nasu. Kalau seandainya manusia itu mau tadabbur, memperhatikan, merenungkan hadis surah terhadap ayat ini atau dalam surat ini. Nah, jadi kalau seandainya manusia itu mau merenungkan atau mau merenungi, memperhatikan surat ini, lawasiatuhum, saya surat ini cukup bagi mereka. Nah, cukup bagi mereka maksudnya dalam perkara apa? Untuk berdalil 4 perkara tadi itu. Nah, sehingga perlu diperhatikan ya. Karena apa? Karena makna daripada ucapan Imam Syafi'i tersebut, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menurunkan bagi manusia sebuah patokan, sebuah prinsip, wala ja'ala la tariqan, tidak pula Allah Taala menjadikan jalan melainkan surat ini yang pendek, ringkas seperti ini, mudah dihafal. Nah, niscaya cukup. Maksudnya cukup dalam masalah apa? Cukup dalam masalah perkara-perkara tadi itu. Nah, dikarenakan surat ini mencerminkan manhaj yang Allah Ta'ala syariatkan, mencerminkan ajaran atau prinsip yang Allah Ta'ala syariatkan. Nah, yaitu jalan menuju kepada keselamatan, jalan menuju kepada keberhasilan, jalan menuju kepada keberuntungan, yaitu beramal amalan saleh, ya kan? Beriman, beramal, dakwah, sabar. Naam, itu. Beriman dengan ilmu, karena keimanan tidak sempurna kecuali dengan ilmu. Nah, keimanan tidak dikatakan beriman dengan iman yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syariat kecuali dengan ilmu. Kemudian beramal, kemudian apa? Berdakwah, kemudian bersabar. Terdapat atau dijumpai dalam surat tersebut. Karena perkara yang 4 perkara ini, seorang ketika bisa memilikinya, dia akan menjadi orang-orang yang selamat insyaallah taala. Karena Allah Taala telah berfirman illal ladzina amanu, ya kan, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi. Kemudian mafhumnya apa? Mafhumnya adalah setelah dikecualikan, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi, dan orang yang senantiasa berdakwah menyeru kepada kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan juga orang yang senantiasa nasihat menasihati di dalam kesabaran atau dalam perkara kesabaran. Naam. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Jadi perlu diperhatikan dalam masalah ini, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi di dunia dan di akhiratnya. Nah, dan jangan termasuk orang-orang yang merasa aman. Nah, setelah belajar tauhid, belajar akidah, kemudian merasa dirinya aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Namun kita perlu berhati-hati bahwasanya syaitan, atau iblis laknatullah alaih, sudah berjanji dan bersumpah ingin menjerumuskan manusia semuanya dalam kesesatan. La aghyannahum ajma'in. Sebagaimana firman Allah Ta'ala mengkisahkan tentang ucapan iblis, la aghyannahum ajma'in. Sungguh kami akan menjerumuskan, menyesatkan mereka semuanya. Nah, itu adalah sumpah iblis. Laknatullah alaih. Karena iblis ini pada asalnya dulu mereka berada bersama para malaikat. Namun dikarenakan diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, enggak mau. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ketika kami katakan kepada Nabi Adam, atau ketika kami katakan kepada para malaikat, wa id qulna lil malaikati isjudu. Dan ketika kami katakan kepada para malaikat, usjudu, bersujudlah kalian li Adam, untuk Adam alaihissalam. Kemudian apa? Fasajadu, fasajadu. Kemudian semuanya itu bersujud, yaitu para malaikat, illa iblisa, kecuali iblis. Laknatullah alaih, kecuali iblis. Kemudian wa kana minal jin, yang waktu itu iblis ini termasuk dari kalangan jin. Fa fasaqa an amri rabbih, kemudian dia itu fasik, meninggalkan perintah Rabbnya. Rabbnya merintahkan untuk sujud, dia enggan, tidak mau. Dalam ayat lain, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu enggan dan juga sombong, dan dia termasuk orang-orang kafir. Nah, karena sombong, membangkang, menolak ajakan, menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya mengenai imam atau ucapan Imam Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah taala. Wallahu taala alam shawab, walhamdulillahirabbil alamin.